Om Swastiastu. Dalam presentasi hari ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian Tantra, Yantra, dan Mantra. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan melibatkan aspek yantra, yang merupakan simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Tantra, yang merupakan kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Mantra, yang merupakan doa-doa yang harus diucapkan oleh umat beragama, pinandita, pandita sesuai dengan kewenangan dan tingkatannya. Ketiga aspek itu dilaksanakan secara terpadu dengan berbasiskan ketulus ikhlasan, sehingga membangun suatu aktivitas yang disebut yatnya. Yatnya adalah persembahan yang tulus ikhlas atas dasar kesadaran untuk dipersembahkan sehingga dapat meningkatkan kesucian. Adapun satu lagi bentuk bakti umat Hindu yaitu yoga. Yoga adalah mengendalikan gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran. Pengertian Tantra. Kata Tantra berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar kata tan dan tra. Tan berarti pembebasan yang berarti perluasan. Secara umum, Tantra berarti memperluas. Tantra merupakan salah satu dari sekian banyak konsep pemujaan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kesaktian. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan Tantra atau Tantrisme adalah ajaran dalam agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan magis. Mistik dapat dipahami sebagai eksistensi tertinggi kesadaran manusia, di mana ragam perbedaan akan lenyap, eksistensi melebur ke dalam kesatuan mutlak hal ikhwal, nilai universalitas, alam kesejatian, hidup, atau ketiadaan. Tantra adalah bagian dari Saktisme, yaitu pemujaan kepada Ibu Semesta. Dalam proses pemujaannya, para pemuja sakta tersebut melibatkan kekuatan alam semesta dan membangkitkan kekuatan kundalini. Disebut Saktisme karena yang dijadikan objek persembahannya adalah sakti. Sakti dilukiskan sebagai dewi, sumber kekuatan atau tenaga. Sakti adalah simbol dari bala atau kekuatan. Pada sisi lain, sakti juga disamakan dengan energi atau kala. Ajaran Tantra mengacu pada kitab-kitab yang pada umumnya berhubungan dengan pemujaan kepada sakti yang merupakan ibu semesta, yaitu Dewi Durga, Dewi Kali, Parwati, Laksmi, dan sebagainya. Sebagai aspek Tuhan yang tertinggi dan sangat erat kaitannya dengan praktek spiritual dan bentuk-bentuk ritual pemujaan yang bertujuan membebaskan seseorang dari kebodohan dan mencapai pembebasan. Ajaran terbaik dari Tantra adalah pengetahuan mengenai energi Kundalini. Di sepanjang susuma ada 7 pusat-pusat batin, yaitu Muladhara Cakra yang berada pada dasar dari tulang belakang, memiliki 4 daun bunga dan mengendalikan bau. Swadhisthana berada pada dasar kelamin, memiliki 6 daun bunga dan mengendalikan rasa. Manipura Cakra berposisi di seberang pusar, mempunyai 10 daun bunga dan mengendalikan pandangan. Anahata Cakra posisinya sejajar dengan hati, mempunyai 12 daun bunga dan mengendalikan sentuhan. Wisuddha Cakra berada pada jakun kerongkongan, memiliki 16 daun bunga dan mengendalikan pendengaran. Ajna Cakra berkedudukan di antara alis, memiliki 2 daun bunga dan mengendalikan pikiran. Dan yang terakhir yaitu Sahasrara Cakra yang terletak di atas titik paling atas dari kepala, mempunyai 1000 daun bunga. Seorang yogi yang mendalami ajaran Kundalini dengan memiliki posisi cakra seperti tersebut di atas dapat dinyatakan telah memperoleh kesadaran kosmis. Selanjutnya yaitu pengertian yantra.
Dalam Kamus Sanskerta, kata yantra memiliki arti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra umumnya berarti alat untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Di dalam pemujaan yantra adalah sarana tempat memusatkan pikiran. Yantra merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang dalam hal melakukan pemujaan serta persembahan ke hadapan Tuhan. Yantra adalah bentuk niasa yang diwujudkan oleh orang manusia untuk mengkonsentrasi baktinya ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam tradisi Hindu, yantra umumnya digunakan dalam melakukan upakara puja dengan mengikut sertakan bija mantra sesuai yantra tersebut. Dalam menulis yantra, ada ketentuan yang harus diikuti seperti waktu, tempat, dan arah penulisannya agar yantra nantinya memiliki energi untuk membantu apa yang diinginkan. Yantra telah dikenal sejak zaman purba, di mana oleh para resi dan orang bijak dimanfaatkan untuk mencapai tujuan kesuciannya. Selanjutnya yaitu pengertian mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar kata man, yang artinya pikiran, dan tra yang artinya menyeberangkan atau ucapan. Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci menjadi semakin suci. Mantra memiliki tujuan untuk melindungi pikiran dari jalan sesat menuju jalan yang benar dan suci. Mantra juga berarti ucapan, pikiran untuk membebaskan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Mantra merupakan sebuah kata atau kombinasi beberapa buah kata yang sangat kuat atau ampuh, yang didengar oleh orang bijak dan yang dapat membawa seseorang yang mengucapkannya melintasi lautan kelahiran kembali. Inilah yang merupakan arti mantra yang tertinggi. Arti mantra yang lebih rendah adalah rumusan gaib untuk melepaskan berbagai kesulitan atau untuk memenuhi bermacam-macam keinginan duniawi, tergantung dari motif pengucapan mantra tersebut. Mantra adalah sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual atau keinginan material yang dapat dipergunakan demi kesejahteraan ataupun penghancuran diri seseorang. Untuk menghasilkan pengaruh yang dikehendaki, mantra harus disuarakan dengan cara yang tepat, sesuai dengan suara dan warna. Huruf-huruf penyusunannya pada dasarnya ialah mantra, sastra, karena itu dikatakan sebagai perwujudan sastra dan tantra yang terdiri atas mantra adalah paratma, Weda sebagai jiwatma, Darsana sebagai indriya, Purana sebagai jasad, dan Smrti sebagai anggota. Karena itu, tantra merupakan sakti dan kesadaran yang terdiri atas mantra. Di dalam Nitya Tantra disebutkan berbagai nama mantra menurut jumlah suku katanya, yaitu mantra yang terdiri dari satu kata disebut pinda, mantra yang terdiri dari 3 suku kata disebut kartari, mantra yang terdiri dari 4-9 suku kata disebut wija mantra, mantra yang terdiri lebih dari 20 suku kata disebut mala, tetapi istilah wija juga diberikan kepada mantra yang bersuku kata tunggal. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dalam materi ini yaitu tantra, yantra, dan mantra ini digunakan untuk memuja sakti-sakti tersebut. Bentuk ajaran tantra adalah yantra dan mantra yang telah dilaksanakan oleh umat sedharma. Sedangkan yantra dapat berupa banten dan susastra. Kemudian mantra memiliki arti bentuk pikiran di mana maknanya merupakan seseorang yang mampu memahami makna yang terkandung dalam mantra dan dapat merealisasikan apa yang digambarkan di dalam mantra itu. Cara mempraktikkan ajaran tantra adalah dengan memuja sakti, meyakini pengalaman mistis, simbol-simbol penyelamatan dunia dari kehancuran,
dan mewarnai kebudayaan dengan keagamaan. Untuk yantra dapat dipraktikkan dengan cara melaksanakan pemujaan, sedangkan untuk mantra dengan mengucapkan mantra-mantra. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.